Oke, kita tunggu dulu teman-teman yang lain supaya hadir ya, supaya bergabung nih. Di sini sudah ada siapa saja nih? Ada Adrian, Edsel, Izan, kemudian ada Arwin dan juga Jeremy. Halo semuanya, selamat sore. Oke, Waalaikumsalam Arwin ya. Terima kasih Arwin sudah hadir ya. Kemudian di sini ada yang baru saja join nih. Ada Dilan juga. Halo Dilan, selamat sore. Oke, sudah bisa dengar suara Kak Oksa atau belum nih teman-teman? Coba Kak Oksa mau rename dulu ya. Tunggu sebentar. Oke, nah sambil menunggu yang lainnya bergabung, yuk coba dinyalain videonya dulu ya teman-teman yuk. Ini kelas perdana nih. Oke, sudah ada Dilan. Terima kasih Dilan. Adrian. Oke, thank you Adrian. Lalu kita buka dulu videonya. Oke, Arwin sudah kelihatan nih. Kemudian Edsel, Izan, dan Jeremy ya. Kita tunggu dulu untuk nyalakan audio dan videonya. Oke. Izan, kamera saya rusak ke oke. Thank you Izan, it's okay, nggak apa-apa. Thank you ya Izan ya. Nanti semoga minggu depan udah bisa nyala lagi. Oke, Jeremy dan Edsel, kita tunggu dulu supaya menyalakan videonya ya. Kau usah pengen lihat wajah-wajah teman-teman nih di sini ya. Oke. Ya, ini ada yang sudah pernah ketemu Kak Uksa sebelumnya ya di kelas Python Start 1. Namun ada juga yang belum pernah bertemu ya sama Kak Uksa baru pertama kali ini. Jadi kita saling kenalan dulu nih teman-teman ya. Sebelum kita belajar ya, kita harus saling mengenal dulu nih. Jadi di kelas ini ada siapa saja? Kak Uksa mau tahu nih. Ada, oke Jeremy, terima kasih sudah menyalakan videonya. Oke, kita tunggu Edsel ya. Edsel boleh dinyalakan dulu videonya. Boleh dinyalain dulu ya, belum kelihatan nih wajahnya. Di mana Edsel? Oke, ini dia Edsel sudah kelihatan. Terima kasih Edsel sudah menyalakan videonya ya. Oke, semoga Izan nanti minggu depan sudah bisa menyalakan videonya ya. Audionya dan videonya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan kenalan dulu nih satu persatu. Mulai dari siapa dulu nih? Dari teman-teman atau dari Kak Oksa dulu? Boleh dinyalain audionya teman-teman, boleh dibantu jawab nih. Ada Dilan, Adrian, Arwin, Jeremy, Edsel, Izan. Mau dari siapa dulu? Dari kakak dulu? Atau dari teman-teman dulu nih? Oke, dari Kak Oksa dulu ya. Kak Oksa awali. Jadi, perkenalkan ya, nama saya Kak Oksa. Jadi teman-teman bisa panggil Kak Oksa boleh, Miss Oksa juga boleh, bebas ya. Jadi Kak Oksa itu backgroundnya latar belakang pendidikannya dari matematika. Nah, jadi dulu Kak Oksa belajar di matematika, terus kerjaannya sekarang ngapain? Nah, Kak Oksa jadi mesin learning developer. Nah, jadi kerjaannya itu ya, kalau teman-teman udah kenal mesin learning, nah selain mengajar, Kak Oksa juga expert di bidang itu, mesin learning ya. Mungkin ada yang ingin belajar mesin learning lebih detail lagi ya, lebih expert lagi, nanti boleh dari kakak gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian, nah, apakah ada yang mau ditanyain dulu nih dari Kak Oksa? Dari teman-teman tentang Kak Oksa, ada yang mau ditanyain dulu? Dilan, Adrian, Arwin, Jeremy, Edsel, Izan, belum ada. Oke, ini ada yang baru saja hadir. Kita sapa dulu teman kita. Ada Kenneth. Halo, Kenneth. Panggilannya siapa nih? Sepertinya kemarin gak usah baca Ken ya panggilannya ya. Betul. Oke. Ya, betul. Oke, terima kasih Ken sudah hadir ya. Oke, ini udah nyala juga videonya, udah kelihatan. Oke, teman-teman ya. Jadi kita kenalan dulu nih dari siapa ya yang baru saja hadir. Oke, Ken, boleh perkenalan diri dulu. Sebutin nama, hobinya Ken ya. Kita sapa teman-teman yang lain di sini, Ken. Oke, Eh, Selamat sore teman semuanya. Saya Kenneth. Saya saya hobi saya bermain game. oke. Bermain game apa, Kenneth, biasanya? Biasanya main Roblox, tapi kalau kalau nggak kenapa-apa game lain aja.
Game Roblox. Oke, ini siapa lagi nih yang suka main Roblox nih? Bisa mabar sama Kenneth ya? Oh iya, ada Adrian tuh Kenneth ya. Jadi selain teman-teman belajar di sini bisa menemukan teman-teman baru ya, bisa mabar bareng gitu. Oke, Kenneth, thank you ya sudah hadir nih. Selamat bergabung di kelas Python Start 2. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjutkan ke siapa nih yang bajunya sama kayak Miss nih. Nah, biru, Dilan. Halo Dilan, selamat sore. Halo, Oke, gimana Dilan kabarnya hari ini? baik. Baik, oke. Boleh langsung perkenalan diri ya Dilan ya. Kita baru pertama kali ketemu nih Dilan. Oke. Halo, nama saya Dilan. Saya hobinya di fotografi dan juga sekarang lagi ngerjakan beberapa project programming juga. Oh, oke, good. Mengerjakan project programming juga. Wah, Dilan sudah pernah belajar apa saja nih bahasa pemrogramannya? Lagi ini lagi sekarang lagi Python. Python Tapi ya? dulu juga Mm-mm. suka main HTML juga. Ada. Oke, good, Dilan. Wah, Dilan sangat tertarik dengan programming ya. Terus ada fotografi juga. Biasanya Dilan fotografi upload di mana gitu foto-fotonya? Ya Atau ada di disimpan? banyak kan disimpan sih, tapi ada di Disimpan. IG juga. Oke, good, Dilan. Dilan hobi ngefoto-foto apa biasanya? Makanan, pemandangan, atau apa? Pemandangan aja sih atau Pemandangan yang ya? kalau ada bagus. Oke, good Dilan. Wah, keren ya Dilan ya. Ada calon fotografer kita nih teman-teman. Dilan, nah, bagus sekali. Oke Dilan, terus hobinya Dilan tadi apa lagi? Selain fotografer, terus ngoding, ada lagi? Terus sekarang tuh aja dulu. Itu dulu ya. Oke, thank you Dilan. Terima kasih Dilan sudah hadir ya. Kita sapa teman-teman yang lain dulu di sini teman-teman nih. Ada Dilan ya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya. Oke, kita lanjut ke siapa ya? Setelah huruf D, huruf apa ya? Yang awal-awal nih. Ah, Adrian deh. Oke, halo Adrian. Selamat sore. Halo Oke, Kak. iya. Gimana kabarnya Adrian? Sehat. Setelah 2 minggu kita ini ya, break ya. 2 minggu break kita ketemu lagi hari ini. Oke, Rasanya Adrian. kayak rasanya kayak 3 minggu udah perasaan. 3 minggu pertemuan ya, rasanya ya. Oke. Karena kemarin kita sempat menunggu dulu jeda. Biasanya ada jeda waktu gitu untuk masuk ke level berikutnya. Oke, Adrian, boleh perkenalkan diri ke teman-teman di sini ya. Halo, nama saya Adrian Arziki. Panggil aja saya Adrian. Hobi saya bermain game. Game apa tuh, Adrian? Boleh dijelasin ke teman-teman nih. Saya suka bermain game Roblox. Selain Roblox ada Modern Warfare. Itu paling aku suka. Oke. Ah, ini tadi yang hobinya main Roblox ada Adrian, terus ada Kenneth juga ya. Kapan-kapan bisa mabar nih. Oke, Adrian. Ada lagi hobinya Adrian selain bermain game? Apalagi tuh Adrian? Eh, Nonton YouTube kebanyakan. Nonton YouTube. Biasanya nonton apa, Adrian? Tutorial atau apa tuh? Itu siapa rasanya nggak aku pengen jelasin. Kenapa tuh? Malu aku. Tentang game. Ya game Atau sih ya. ya? Cuman orangnya aku nggak pengen jelasin Oh rasanya. iya iya, oke oke. Atau mungkin Adrian tertarik buat bikin konten juga? Iya, aku ada. Ya. Kontennya tuh berbau tentang apa tuh biasanya? Game atau Game juga. tanya game juga? Oke. Aku juga ngupload beberapa video buat coding. Oh iya, kemarin kayaknya sempet share link gitu ya Adrian ya. Lah, boleh dikirim di chat Zoom sini Adrian. Biar teman-teman bantu subscribe ya. Coba linknya boleh di-share nih. Link Oke, YouTube-nya bentar. Adrian nih ya. Oke, nah siapa lagi yang suka konten nih teman-teman di sini? Adakah yang suka upload konten di YouTube? Wah, Kenneth, Kenneth. Oh tidak, tidak di YouTube. Di mana tuh Ken? Oh tidak. Oke. Boleh nyalakan audionya Ken. Hanya nonton aja. Oh nonton aja. Sukanya nonton apa Kenneth biasanya? Hmm,
lagi suka nonton animasi aja sih. Animasi. Di mana tuh? Channel YouTube apa tuh? Ada rekomendasi buat teman-teman yang suka nonton animasi? Deh. Ada Bis tuh. Hah? apa ya? Biasanya suka nonton animasi apa, Kenneth? Antara animasi Stickman atau apa Mm-mm. atau animasi Roblox. Oh, animasi Roblox juga ada ya, Kenneth ya. Wah, kalau saya baru tahu tuh. Wah, baru ya ini ya. Oke, boleh nanti share linknya, Kenneth ya. Biar teman-teman juga bisa lihat nih yang suka nonton animasi ya. Ada rekomendasi juga nanti dari Kenneth. Kemudian Adrian boleh share linknya ya nanti ya. Kabar. Oke. Ini baru mau ngirimin. Oke, siap. Kita tunggu Adrian. Santai. Nah, itu dia teman-teman nih. Kita lihat nih, ada link yang dikirimkan oleh Adrian tuh. Isinya konten-konten YouTube-nya Adrian tuh teman-teman. Nanti boleh saling subscribe ya. Nanti bisa Baru saling support. Baru apa tuh baru Adrian tuh? 47, Hmm, masih baru. masih baru. Oke, good Adrian. Oke, kita get TDS tuh. Lobby OS. Apaan maksudnya Lobby OS? Lobby of. Aku TDS juga Roblox kurang itu. paham tuh. Boleh dijelasin tuh Kenneth? Aku main sih Tower Main Defense juga. Simulator. Hmm, Cuman TDS Lobby OST maksudnya apaan? oke. Boleh dibantu jawab ya, Kenneth ya. Official Oh, soundtrack. official soundtrack. Oh, jadi Hmm, dari ininya, dari Tower Defense Simulator developernya. official soundtrack. Oke. Oh, oke. Oke, Adrian ya. Terima kasih Adrian sudah perkenalan diri. Nah, ini ada rekomendasi juga dari Adrian ya, linknya. Oke, thank you. Kita lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Sudah ada Dylan, Adrian, ada Kenneth. Kita lanjutkan nih. Ada Jeremy, teman-teman ya. Halo Jeremy. Coba boleh dinyalakan audionya dulu. Oke. Gimana kabarnya Jeremy? Kita baru pertama kali ketemu ya. Hari ini gimana kabarnya Jeremy? Baik, Kak. Baik, oke, boleh perkenalan diri dulu ya, Jeremy ya. Kita sapa teman-teman semua di sini, Jeremy. Saya nyalakan, udah audionya udah nyala ya. Nama Oke. saya Jeremy. Mm-mm. Perkenalkan, nama saya Jeremy. Hobi saya bermain game. Oke, hobinya Jeremy bermain game. Game apa tuh, Jeremy, biasanya? Game Roblox atau game Mobile Legend atau apa lagi? Game apa lagi yang sering Jeremy mainkan? Yang sering saya mainkan Mobile Legends. Mobile Legend. Oke. Di sini apakah ada pemain Mobile Legend juga selain Jeremy, teman-teman? Tidak? Ada? Erwin? Erwin? Saya mah Exo? dulu, saya mah dulu, tapi Heeh. sekarang udah enggak. Oh, Adrian dulu pernah suka. Oh, ini Arwin. Itu, Arwin suka main Mobile Legend nih, Jeremy. Bisa mabar sama Arwin ya. Ada yang suka Mobile Legend juga. Oke, biasanya Jeremy suka main Mobile Legend. Terus hobinya Jeremy apa lagi selain Mobile Legend? Selain bermain game Mobile Legend, apa lagi hobinya Jeremy? Bola, main bola. Main bola, main bola. Biasanya kalau main bola sama teman-teman di sekolah atau punya klub sendiri, Jeremy? Sama teman-teman, sama teman-teman Sama sekolah. teman-teman di sekolah. Oke. Jeremy sudah kelas berapa, Jeremy? Apa Kak? Nggak kedengeran? Oke, Jeremy sudah kelas berapa? Suaranya kedengeran nggak nih sekarang? Kedengeran, kelas 8. Oke, kelas 8. Oke, thank you. Thank you Jeremy ya. Sudah perkenalan diri. Oke, teman-teman nih, ada Jeremy. Hobinya Jeremy suka main game Mobile Legend ya. Terima kasih Jeremy. Selamat bergabung ya di kelas kita Python Star 2 Algorithmics. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya ya Jeremy ya. Thank you. Ada yang suka main Mobile Legends sama dengan Jeremy, ada Arwin. Oke, coba kita sapa dulu Arwin. Halo Arwin, selamat Halo sore. Kak, Gimana halo, kabarnya Arwin hari ini? baik Kak. Oke, Nih, gimana kemarin liburnya 2 minggu? eh, kayak bosen gitu, nggak ada Gak ada kegiatan. kegiatan ya. Oke, Arwin biasanya belajar coding terus libur jadi kayak
ngapain nih gitu ya. Ya, Oke, terus gimana Arwin? Kemarin kegiatannya apa selama libur? eh, Di rumah. kegiatanku kegiatanku kemarin itu nyoba-nyoba ngoding di Visual Code kayak bikin kalkulator, bikin game arcade, Wah, udah tinggal bisa. nambahin ya Mantap. tinggal nambahin gambarnya doang, terus belajar-belajar di YouTube. Oke, good Arwin, mantap nih ya. Arwin suka belajar-belajar atau otodidak gitu ya. Keren nih Ya, tapi Arwin. tapi error error Masih semua error. males aku. Nah, ini malah justru Bikin 100 Heeh, kenapa itu? bikin 100 bikin 100 barisan di Visual Code yang salah 80 Oh ya, barisan. sama 80 baris. Ya. Kenapa Arwin kemarin? Problemnya udah solve belum? Masih error. Problemnya itu Hmm? salah indentasi. Terus nama Ah, panggilan aku kan harusnya itu kan programnya itu kan JavaScript, aku tulisnya Python di Python. Visual Code-nya. Oke, nah Salah semua. dari situ malah jadi belajar ya Arwin ya. Jadi tahu. Ya. Oke, good Arwin. Boleh perkenalan diri dulu ya. Kita sapa teman-teman semua di sini Arwin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arwin dan hobi saya yaitu suka bikin project coding di Visual Code dan belajar programming di YouTube sama suka belajar matematika saya. Ah, mantap nih sama-sama Kak Oksa ya, suka matematika. Siapa aja yang suka matematika di sini selain Arwin? Ada lagi? Oh, Kenneth. Kenneth suka matematika. Oh, Dylan juga sama. Wah, kita ini ya, matematika lovers ya. Oke, thank you Arwin. Nah, hobinya Arwin suka Sama-sama Kak. ngoding. Iya, suka ngoding. Kemudian Arwin juga suka belajar ya, project-project Python. Kemudian di Visual Studio Code juga Arwin sudah belajar. Kemudian hobinya Arwin apa lagi selain ngoding? Ada lagi? Main Mobile Legend tadi. Ada lagi Arwin? Boleh dinyalain audionya. Ini belum kedengeran nih. Maaf, gak ada sih. Belum Kalau ada. main game jarang aku. Oh, oke. Berarti lebih suka belajar matematika, coding gitu ya, cari tahu gitu ya. Ya, Oke, wah bagus sih, mantap Arwin. Thank you Arwin, sudah sama-sama perkenalan Kak. diri. Lanjut lagi ya, sudah ada Dilan, Adrian, Kenneth, Arwin, kemudian Jeremy. Kita lanjutkan lagi dengan Izan dan juga Edsel. Siapa dulu ya? Oh, ini Edsel dulu nih. Oke. Halo Edsel, selamat sore. Selamat sore, Miss. Oke, gimana kabarnya Edsel hari ini? Baik-baik saja, Miss. Oke, thank you. Kemarin 2 minggu, gimana Edsel liburnya? Enak, Liburnya. Miss. Santai-santai, Miss. Oh, nyantai-nyantai. Pulang sekolahnya biasanya jam berapa, Edsel? Pulang sekolahnya kalau hari Kamis. Biasanya 1:15, Miss. Oh, berarti ada waktu panjang ya dari pagi, siang, sampai sore. Ya, Terus Miss. kegiatannya Edsel apa lagi tuh biasanya kalau hari Kamis siang? Selain belajar di sini sama Kak Uksa, ada lagi kegiatan Edsel? Apa tuh biasanya? Biasanya ngerjain tugas, Miss. Ya tugas, oh iya banyak tugasnya ya pasti ya. So kelas berapa Edsel sekarang? Apa, Kelas? Miss? Kelas berapa Edsel? Sudah Kelas kelas 1 SMP, berapa? Miss. Kelas 1 SMP. Oke, udah mulai mulai banyak tugas ya Edsel ya. Oke, kemudian hobinya Edsel apa aja? Coba sebutin dulu Edsel. Hobinya Edsel apa aja ya? Hobinya bermain game, Miss. Bermain game. Game apa Edsel biasanya? Biasanya game Roblox, Miss. Roblox juga. Wah sama si Kenneth sama Adrian nih. Oke, bisa mabar ya, Edsel ya. Sukanya main yang apa itu, Edsel, kalau di Roblox? Eh, Apa tuh? Game apa? Blox Fruit atau genrenya, apa? Miss. Apa? Bertahan Ya? hidup, Miss. Oke, genrenya ya. Yang bertahan hidup. Oke, bagus tuh, Edsel. Nanti bisa mabar juga sama Kenneth dan Adrian ya. Oke, thank you, Edsel, sudah bergabung di lesson hari ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih, Edsel. Nah, ini yang terakhir ada Izan. Halo Izan, selamat sore. Halo Kak,
Gimana kabarnya Izan setelah 2 minggu liburan? Ada baik Gimana? Baik. Kemarin kegiatannya apa tuh Izan? Waktu liburan 2 minggu. di rumah saja sih nggak ngapa-ngapain. Oke. Izan boleh perkenalan diri dulu ya. Kita sama teman-teman yang lain di sini. Kalau perkenalkan nama saya Izan dan hobi saya suka bermain game. Suka bermain game. Oke, game apa tuh biasanya Izan? Apa aja sih ganti-ganti. Apa aja? Oh ya, yang sering dimainkan apa tuh? Roblox, Mobile Legends, atau Oh, game yang lainnya? biasanya Minecraft sih. Minecraft. Oke, di sini apakah ada yang suka Minecraft juga, teman-teman? Selain Izan, ada nih Dilan. Nih Izan, ada Dilan yang suka Minecraft ya. Bisa mabar juga nih sama Dilan, Izan. Adrian suka tapi nggak bisa main. Nah, nanti bisa tutor nih Izan ya. Oke, biasanya main Minecraft. Lalu apa lagi Izan? Hobinya Izan? Ah, coding juga. Ngoding juga. Wah, iya ya. Sama-sama kayak yang lain juga. Tadi ada Arwin, terus ada Adrian ya, yang suka-suka ngoding tadi. Biasanya Izan kalau belajar coding dari mana? Dari YouTube atau belajar dari website? Dari YouTube. Dari YouTube juga. Wah, boleh dikasih rekomendasi ini linknya ya, Izan ya, kepada teman-teman nih nanti di grup. Boleh dikirim linknya atau di chat Zoom di sini Izan nih. Biasanya Izan suka nonton channelnya siapa? Kalau di YouTube. Ah, apa aja sih? Apa aja? Oke, berarti tergantung sama ini ya, materi yang Izan cari. Lalu di sana ada siapa ditonton gitu ya Izan. Ya, Oke, thank you Izan, mantap ya. Wah ini suka belajar semua nih teman-teman, sepertinya keren-keren ya. Oke, terima kasih Izan ya. Selamat bergabung kembali di kelas Algorithmics. Oke teman-teman ya, sudah perkenalan semua ya, sudah saling kenal pastinya ya. Oke, udah tahu hobinya juga. Kemudian, nah ini sebentar, Miss mau, kalau kamu baca dulu, ada chat Zoom di sini. Katanya kita belajar di Visual Studio Code ya Kak, betul banget Arwin. Jadi nanti setelah pertemuan keempat ya, ada pertemuan kelima dan seterusnya, itu nanti sudah mulai belajar Qt, kemudian belajar membuat bukan animasi, membuat aplikasi ya. Kita akan belajar membuat aplikasi menggunakan Qt. Nah, itu ada yang menggunakan Qt belum di sini? Ada yang pernah dengar Qt 5? Belum? Nah, itu nanti kita akan belajar. Nah, itu merupakan modul atau pustaka yang biasanya kita gunakan untuk membuat aplikasi. Nah, biasanya kalau teman-teman suka belajar ya, suka belajar cari tahu Packut. Nah, nanti kita akan belajar di situ, teman-teman, Packut ya, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan awal ini kita masih belajar basic dulu. Kita akan review materi-materi yang sudah pernah teman-teman pelajari di Python Start satu, kita akan pemanasan dulu. Nah, jadi nanti kita akan belajar untuk memperbaiki kode program nih, teman-teman ya, atau handling exception. Oke, tunggu sebentar. Kak Usa mau share screen dulu ya. Kita mulai share screen. Nah, ini dia. Apakah udah kelihatan belum nih, teman-teman? Sudah kelihatan? sudah Kak. Oke, udah kelihatan ya. Kita perbesar deh ya, biar lebih jelas. Nah, jadi nanti teman-teman hari ini kita akan belajar untuk memperbaiki kode program ya. Handling exception. Itu merupakan skill yang perlu teman-teman miliki. Nah, jadi sebagai seorang programmer ya, teman-teman harus bisa memperbaiki kode program yang teman-teman buat. Nantinya ketika teman-teman menyusun kode, itu suatu saat pasti akan ada error ya. Nah, istilahnya adalah debugging. Jadi kita akan memperbaiki kode programnya, kita cari solusinya. Kita ketahui problemnya, kemudian kita cari solusinya. Nah, gimana nanti untuk cari solusinya? Seperti biasanya. Biasanya kalau kita mau lihat errornya di sebelah mana, teman-teman? Ada yang masih ingat kalau di platform Algorithmics? Ada yang masih ingat? Kalau error biasanya keterangannya di mana? Di Di bagian atas
Itu di bagian kanan. Ya, betul banget. Di bagian kanan ya. Di bagian kanan biasanya itu ada keterangan error. Misalnya di baris kesekian. Nah, kemudian teman-teman cari tahu. Ada keterangannya di situ. Thank you, Kenneth ya. Betul banget yang dikatakan oleh Kenneth itu. Kemudian ya, teman-teman cari tahu. Apa solusinya? Kita bisa by searching. Atau teman-teman bisa cek kembali. Apa yang masih kurang. Biasanya apa saja? Ada yang masih ingat? Kira-kira kesalahannya biasanya di mana yang menyebabkan error? Tadi ada apa saja? Coba Arwin boleh disebutin. Biasanya error karena apa? Kemarin Arwin. Karena kurang spasi. Kurang spasi. Dari Adrian. Biasanya error kenapa? Karena Adrian boleh nyalain audionya. Belum kedengeran nih. Dari Salah Adrian. huruf Kak. Sebentar, ayahku nelpon di waktu Oh, yang oke, buruk. oke. Oh ya. Sebentar. Oke, Adrian. Oke, boleh boleh ya, matikan dulu audionya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah ada Arwin, Kenneth sudah, kemudian Dilan. Nah, menurut Dilan, error itu biasanya ketika apa, Dilan? Biasanya waktu Dilan ngoding. Ketika tadi kurang Kayaknya sih spasi. salah deh. Iya, Atau betul. typo atau Tipe. urutan yang salah. Oke, good Dylan ya. Typo ya, ketika typo dia biasanya error juga kodenya. Jadi jangan sampai ada yang typo. Oke, mantap Dylan, bagus ya. Kemudian, thank you Dylan. Lanjut lagi. Kemudian setelah spasi, kemudian ada typo. Nah, dari Jeremy. Biasanya kalau error itu kenapa Jeremy? Biasanya kalau codingnya error, kenapa tuh? Boleh dinyalakan audionya Jeremy? Ya. Oke, Bapak dari saya Jeremy. Oke, boleh diulang Jeremy suaranya belum kedengaran dengan jelas. kurang tanda kutip. Kurang tanda kutip. Oke, mantap. Thank you Jeremy ya. Biasanya kalau kurang tanda, biasanya juga akan error ya, teman-teman ya. Pastikan tandanya jangan sampai kelupaan. Biasanya kalau tanda petik itu untuk tipe data apa nih, Jeremy? Apakah Jeremy masih ingat? Tanda petik biasanya digunakan untuk tipe data apa? Sebuah kalimat tipe data string ya. Tipe data string. Biasanya kalau kita pakai tanda petik itu untuk tipe data string. Oke, thank you Jeremy. Good job. Lanjut lagi. Nah, ini teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar ya. Yang pertama nanti kita akan membreakdown ya. Kita akan review dulu ya. Sebelum itu Kak Alfa akan ucapkan selamat datang semuanya ya di Pro Team ya. Teman-teman di sini akan bermain role play menjadi developer ya, developer di Pro Team. Nah, apa saja tugas teman-teman di sini? Tugas teman-teman adalah membantu ya. Di sini ada call, kita akan membantu kau untuk mengerjakan proyeknya, ya. Kita akan membantu debugging. Kita akan memperbaiki problem-problem yang muncul pada kodenya. Sebelum itu kita akan review tentang jenis data dulu nih, teman-teman ya. Oke, apakah ada yang masih ingat nih jenis-jenis data? Coba kita ingat-ingat lagi ya. Jenis-jenis data ada apa saja? Coba dari Arwin. Apa Kak? Jenis data ada apa saja? Coba sebutkan satu, Arwin. Ada string. String, oke, thank you, Arwin. Sekarang dari Izan, coba. Izan boleh sebutkan salah satu jenis data. Ada apa, Izan? Boleh dinyalakan audionya? Dari Izan, audionya belum menyala nih ya. Kita tunggu dulu, Izan. Jenis data ada apa saja, Izan? Boleh disebutkan satu, Izan? Belum menyala audionya Izan. Oke, kita sambil menunggu Izan, coba Edsel ya. Oke, Edsel, boleh dibantu sebutkan satu jenis data yang Edsel ketahui? Integer. Integer, oke, good.
Edsel ya. Ada integer, ada string. Thank you Edsel. Lanjut lagi. Nah, jadi teman-teman yang disebutkan tadi ya, betul banget. Ada integer, ada string. Nah, ini akan kita bahas lagi teman-teman ya. Integer itu yang bilangan bulat. Kemudian string itu yang sebuah kalimat. Nah, contohnya seperti ini yang ada di depan ini ya, teman-teman. Nah, untuk bilangan bulat, kita bisa kalikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga akan bilangan bulat. Nah, ini atau kita singkat dengan int ya, in. Nah, itu. Dia merupakan tipe data yang bisa kita operasikan menggunakan operasi matematika. Bisa penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Nah, ini ya bedanya antara string dengan integer. Kalau string dia bisa kita kasih tanda kutip. Nah, ini wajib ya, wajib dikasih tanda kutip. Nah, artinya ketika kita kasih tanda kutip, berarti dia tipe data string. Nah, seperti itu. Lanjut lagi ya, berikutnya. Nah, sekarang kita ingat-ingat tentang fungsi. Ada yang masih ingat fungsi itu apa? Coba. Ada yang mau kasih jawaban? Perwakilan yuk, apa itu fungsi? Dari Ken coba, menurut Ken fungsi itu apa? Menurut Ken, fungsi itu apa ya? Seingat Ken, boleh pakai bahasa Ken sendiri. Oke, Fungsi digunakan untuk apa ya? fungsi digunakan untuk contoh fungsi yang sudah pernah Ken gunakan apa? Boleh disebutkan satu. Boleh nih, biasanya kita pakai fungsi apa ya? Input. Turtle, Fungsi input turtle. import turtle, oke, import ya, fungsi import berarti, oke, good, get it, thank you. Nah itu tadi ya, ada fungsi import, itu digunakan untuk menghubungkan dengan modul ya, contohnya tadi import turtle, berarti menghubungkan dengan modul turtle. Nah gitu, kalau turtle dia modul ya, kalau import dia adalah fungsi. Jadi kita simpulkan, yang disebutkan Kenneth tadi sudah benar, tapi Kak Usaha akan sempurnakan lagi. Jadi fungsi itu adalah sebuah perintah ya yang ada di dalam Python, biasanya ada perintah-perintah yang bisa kita gunakan. Nah, ini contohnya. Ada fungsi input, kemudian ada fungsi print. Lalu ada fungsi apa lagi? Ada yang mau bantu untuk menyebutkan selain fungsi input dan fungsi print? Ada lagi yang masih ingat? Fungsi apa lagi yang sudah pernah teman-teman gunakan? Fungsi print, fungsi input. Ada lagi? Nah, kemarin teman-teman sudah pernah membuat tentang fungsi ya. Kita membuat fungsi sendiri. Jadi selain yang sudah disediakan pada Python, kita juga bisa membuat fungsi sendiri. Nah, dengan menggunakan definition. Nah, itu ya, masih ingat ya teman-teman ya. Contohnya, di sini ada fungsi print yang kita gunakan. Nah, Dilan, fungsi print itu digunakan untuk apa Dilan, menurut Dilan? Untuk mencetak Untuk sebuah mencetak. tulisan Iya. di itu di output. Di output. Oke, mantap Dilan. Thank you. Good. Ini Dilan ya. Jadi fungsi print itu benar yang dikatakan Dilan, dia digunakan untuk mencetak ya, mencetak yang ada di dalam tanda kutip itu misalnya di dalam tanda kurung. Di sini contohnya ada print halo para peretas ya. Nah, jadi di sini ada tanda kutip itu merupakan contoh ya sebuah tipe data string. Jadi kalau ada tanda kutip artinya dia sebuah string. Maka ketika kita print halo para peretas, outputnya adalah nah yang seperti ada di sebelah kanan ini teman-teman. Halo para peretas. Nah itu ya. Lanjut lagi berikutnya. Di sini ada fungsi input. Nah menurut Jeremy, apa itu fungsi input? Jeremy, coba. Jeremy boleh nyalakan audionya. Fungsi input itu digunakan untuk apa ya menurut Jeremy? Boleh dinyalakan audionya Jeremy? Belum kedengeran suaranya ya. Oke, bentar Kak dipanggil ortu. Oh ya, oke Dilan ya. Untuk Jeremy boleh dinyalakan audionya? Belum kedengeran?
Nah, sekarang sudah nyala nih. Oke. Fungsi input Menyimpan data digunakan untuk menyimpan data. untuk menyimpan data. Oke, good ya. Jadi ceritanya di sini ada variable name ya, Jeremy ya. Kemudian kita akan memasukkan datanya ya. Kemudian kita simpan di dalam variable name. Oke, good job Jeremy. Thank you ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi di sini ada fungsi print dan juga fungsi input yang sering teman-teman gunakan. Untuk fungsi input, kita gunakan untuk memasukkan data, kemudian kita simpan di dalam variable. Contohnya di sini ada variable name. Lanjut lagi ya. Berikutnya, nah ini ada pernyataan bersyarat. Nah ini ada contoh jawaban ya. Jika iya dan juga jika tidak. Jadi ada dua kondisi di sini teman-teman. Ada dua condition ya. Contohnya, pertanyaannya adalah apakah ekspresi logis itu benar? Nah, jika benar, maka dia akan melakukan tindakan A. Maka jika tidak, maka dia akan melakukan tindakan B. Nah, itu teman-teman. Jadi di sini ada contoh untuk pernyataan bersyarat. Biasanya kita gunakan pernyataan bersyarat menggunakan kode apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Ada condition? Biasanya kalau ada condition A dan condition B, kita gunakan apa ya? Ada yang masih ingat teman-teman? Nih dia, ya, yang ada di layar nih. If else, jadi ada if else itu kita gunakan untuk membuat sebuah kondisi. Nah, jika benar, maka dia akan melakukan tindakan satu. Kemudian, else artinya jika tidak, maka dia akan melakukan tindakan yang kedua. Nah, ini ya. Kemudian kita perhatikan juga, kita ingat-ingat di sini ada indentasi. Nah, tadi jadi ada sebuah problem ya, selain tanda, spasi, kemudian, ya ini, indentasi teman-teman. Yang kita sebut istilah indentasi itu merupakan ini. Contohnya di sini adalah 4 spasi ya. Satu indentasi bisa sama dengan 4 spasi atau bisa sama dengan 3 spasi. Nah ini, jadi tergantung teman-teman mau pilih mana. Mau 3 spasi boleh, 4 spasi juga boleh. Tapi dengan catatan harus seragam dari baris 1 sampai baris terakhir harus seragam. Misalnya teman-teman menggunakan 4 spasi, maka dari baris 1 sampai terakhir juga harus 4 spasi. Kalau teman-teman pakai 3 spasi, dari awal sampai akhir juga harus 3 spasi. Jadi harus sama ya. Harus konsisten. Nah, jadi di sini teman-teman belajar coding, belajar ketelitian, belajar konsisten juga. Nah, jadi banyak sekali ya manfaatnya ya belajar coding ya. Lanjut lagi berikutnya. Nah, di sini ada if else, kemudian kita lanjut lagi. Berikutnya di sini ada elif teman-teman ya. Jadi kalau ada dua kondisi, kita bisa gunakan perintah nih, if else. Namun jika teman-teman ada 3 kondisi, maka kita bisa gunakan if, elif, dan juga else. Nah, jadi untuk elif ini bisa kita tambahkan ketika kita memiliki 3 atau 4 kondisi ya. Jadi kalau tiga kondisi, strukturnya adalah if, elif, else. Kemudian kalau 4 kondisi, ada yang tahu nggak nih kira-kira strukturnya apa? Kalau 4 kondisi. Coba, ada yang masih ingat? Kalau 4 kondisi, dari Adrian, coba. 4 kondisi kita pakai perintah apa? Strukturnya. Kalau 3 kondisi, if, elif, else. Kalau 4 kondisi, kita pakai struktur if, lalu apa lagi Adrian? If, elif, elifnya 2 kali ya. Gitu Adrian. Setuju? Else. Elifnya 2 kali, setuju? Iya. Setuju ya? Oke, good ya. Jadi, if ya, kemudian elif, elifnya double. Elif, elif, kemudian yang terakhir menggunakan else. Kemudian, ya, thank you Adrian. Untuk penulisannya juga harus sejajar ya. Antara if, elif, dan else penulisannya harus sejajar juga. Nah, itu dia yang sudah kita pernah pelajari. Kemudian berikutnya ada looping. Nih, masih ingat ya? Kita ingat-ingat lagi tentang looping. Oke? Ya, udah kita ingat-ingat, lanjut lagi. Jadi looping itu apa nih, teman-teman? Coba, teman-teman ada yang masih ingat apa itu looping? Looping? Nih, tandanya seperti ini.
Kalau saya kasih tanda kayak gini, clue-nya. Looping adalah sebuah perulangan ya, teman-teman ya. Ketika teman-teman ingin melakukan perulangan dari sebuah perintah, misalnya melakukan kegiatan secara berulang-ulang, maka kita bisa gunakan looping. Kemarin loopingnya di sini ada apa saja yang bisa kita gunakan? Ada dua, teman-teman ya. Ada dua jenis looping. Ada apa aja nih? Siapa yang masih ingat jenis-jenis looping? Looping, ada while loop dan juga for loop ya, teman-teman ya. Ada dua, ada while loop dan for loop. Itu yang sering kita gunakan. Namun di sini sepertinya ada while loop nih yang dibahas. While loop, coba kita lihat dulu. Struktur penulisannya juga seperti ini, teman-teman. While terdapat indentasinya ya. Kemudian tindakannya di sini ada tiga contohnya. Ketika teman-teman ingin menambahkan tiga tindakan, ya, penulisannya bisa seperti ini. Jadi ada indentasinya juga. Sama ya. Kemudian ada tanda titik duanya juga. Ini jangan sampai ketinggalan. Oke, Kenneth. Ya, boleh. Thank you, Kenneth. Ya. Lanjut lagi berikutnya. Nah, sekarang berarti teman-teman bisa langsung mulai untuk praktik ya, kalau sudah kita review. Jadi, apa yang akan teman-teman kerjakan? Jadi, nanti kita akan memperbaiki kode. Jadi kita debugging gitu ya istilah dalam pemrograman. Jadi kita benerin kode yang error. Nah, itu adalah skill yang perlu teman-teman miliki sebagai programmer ya. Oke, lanjut aja teman-teman. Kita mulai untuk share screen ya. Teman-teman boleh login dulu. Kita login, kemudian loginnya sudah Kak Oksa kirimkan di grup WhatsApp teman-teman ya. Jadi untuk loginnya sekarang linknya baru nih ya. Linknya baru. Kenapa? Karena kemarin ada informasi ya dari algoritmik beralih nama ya menjadi Algonova. Nah, sebenarnya masih algoritmik nih. Namun ya kita perluas lagi. Kenapa diganti jadi Algonova? Karena algoritmik sekarang fokusnya tidak hanya di pemrograman aja, tapi ada desain dan juga matematika. Nah, jadi kita perluas ya. Jadi Algonova gitu. Jadi teman-teman, ini ada domain yang terbaru ya. Domain sudah tahu ya teman-teman ya. Domain adalah alamat ya, alamat dalam link. Nah, ini website Algonova sekarang linknya baru. Kausa sudah kirim ke grup WhatsApp. Boleh teman-teman cek dulu. Kemudian untuk username dan passwordnya, teman-teman boleh lihat ya, sudah Kak Elsa kirimkan juga. Coba, sudah ada pesan ya, Kak Elsa kirimkan tadi ya. Oke. Nah, coba teman-teman login dulu, kemudian masukkan username dan juga passwordnya. Oke, ini ada chat dari Adrian nih. Miss, kalau Miss dengar aku bersuara itu aku udah di mute. Nggak tahu kenapa tiba-tiba unmute. Meskipun ada tanda mute, ini terjadi berkali-kali. Oh, Adrian ada problem sama ini ya, sama Zoom-nya ya. Maksudnya gimana nih Adrian? Coba kau Miss kalau dengar aku. Oke, tiba-tiba unmute sendiri ya. Oke, berarti di luar kendali Adrian. Oke, good. Thank you Adrian sudah konfirmasi ya. Oke teman-teman, ya kita lanjutkan untuk membuka platform Algonovanya teman-teman. Coba kita buka dulu ya, modul 1 lesson 1. Udah terbuka atau belum nih teman-teman? Coba teman-teman buka dulu ya. Udah, oke. Kalau sudah, silakan teman-teman share screen. Kita akan bahas mulai dari nomor 1, oke? Pastikan teman-teman share screen dulu nih. Sudah ada Adrian, thank you Adrian sudah share screen ya. Yuk teman-teman share screen semuanya ya. Kita akan bahas satu persatu. Jadi teman-teman bisa dibuka modul 1 lesson ke 1. Kita akan bahas nomor 1. Oke, sudah ada Arwin dan Dilan. Thank you Arwin dan Dilan. Nah, saya nggak bisa share screen, Miss nge-lag soalnya. Oke, Jeremy, no problem. Thank you, Jeremy ya. Oke, sudah dibuka belum, Jeremy? Modul 1 lesson 1? Boleh dibalas ya. Modul 1 lesson 1. Kalau sudah aman, sudah aman ya. Boleh lanjut nih. Oke, kita buka di modul 1 lesson 1. Ada pertanyaan apa nih, teman-teman? Kita baca ya. Cocokkan konstruksi dengan fungsinya, teman-teman. Ya, jadi di sini perintahnya adalah mencocokkan. Nah, ini ada beberapa poin. Ada operator bersyarat, ada looping, kemudian loop dengan penghitung, dan juga ekspresi logis dan fungsi. Oke, kita akan bahas satu persatu.
Untuk yang pertama, operator bersyarat ya. Operator bersyarat ini merupakan pilihan perintah tergantung pada apakah kondisinya benar. Nah, jadi ada suatu kondisi. Nah, keywordnya adalah kondisi ya. Jadi kalau ada kondisi A, maka dia lakukan tindakan B, misalnya seperti itu. Nah, jadi ada operator bersyarat. Kemudian setelah operator bersyarat ada looping. Nah, untuk looping ini ya, dia akan menjalankan perintah saat kondisinya tetap benar. Nah, jadi kemarin ada while loop itu dilakukan ya ketika dia benar, maka dia akan terus berulang. Nah, itu yang dicontohkan tadi, ada while loop. Kemudian ada loop dengan penghitung. Kalau loop dengan penghitung itu untuk menjalankan ya perintah sambil menghitung jumlah pengulangan. Jadi loop dengan penghitung untuk menjalankan perintah sambil menghitung jumlah pengulangan. Kemudian ekspresi logis ya. Ekspresi yang mengambil nilai true atau false teman-teman ya. Ekspresi logis itu ekspresi yang untuk mengambil nilai true atau false. Nah, jadi ada dua nilai di sini. Bisa true ya atau bernilai satu biasanya dan false atau nol ya. Teman-teman bisa gunakan ekspresi logis. Lalu ada yang terakhir adalah fungsi. Nah, kalau fungsi ini adalah sebuah algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang memiliki namanya sendiri. Nah, contohnya adalah fungsi input, fungsi print ya, dan banyak sekali yang teman-teman sudah pernah gunakan. Oke, coba Kak Osa bantu capture dulu ya. Mungkin ada yang tertinggal nih, supaya teman-teman mudah dalam mengerjakannya. Kak Osa kan bantu capture di chat Zoom. Teman-teman boleh sambil dicek dulu di chat Zoom ya. Kak Osa akan kirimkan ya answer untuk number one. Nah, ini dia. Untuk jawaban nomor satu. Sudah ada ya di chat Zoom ya. Teman-teman bisa cek di sana. Kemudian kalau sudah nomor satu boleh dilanjutkan di nomor 2 dan 3 ya. Nomor 2 dan 3 teman-teman akan melanjutkan ya berlatih mengetik nih, latihan coding ya biar ngetiknya lebih cepat. Oke, jadi teman-teman bisa kerjakan nomor 2 dan 3. Nah, kalau sudah teman-teman ya, nomor 2 dan 3 bisa lanjut ke nomor berikutnya di nomor 4. Nah, ini sudah ada Dilan dan Adrian yang share screen. Yuk, teman-teman ya. Jeremy tadi ada kendala. Izan, Edsel, Kenneth ya. Kemudian Arwin. Boleh untuk share screen dulu ya. Supaya Kak Alfa tahu teman-teman sudah sampai mana progresnya. Oke, nah kalau ada kendala jangan takut untuk menyampaikan ya, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan ke Kak Oksa. Pokoknya kalau ada kendala, ada pertanyaan apapun, silahkan teman-teman sampaikan ya. Boleh menyalakan audionya atau boleh chat Zoom. Atau teman-teman kalau mau chat by personal ya lewat WhatsApp, boleh banget. Teman-teman bisa simpan nomor WhatsApp-nya Kak Oksa ya. Teman-teman silahkan curhat boleh ya. Silahkan kalau ada kendala boleh tanya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Berikutnya nomor 2 dan 3 teman-teman silahkan mengerjakan nomor 2 dan 3. Oke, siapa yang masih mengerjakan nomor 2 dan 3 di sini? Siapa saja yang masih mengerjakan nomor 2 dan 3? Sudah selesai, Adrian sudah selesai. Dilan, apakah sudah selesai? Sudah juga. Oke. Dilan, Adrian sudah. Arwin dan Jeremy, apakah sudah? Sudah, Kak. Sudah, Arwin. Thank you, Arwin. Jeremy, apakah sudah nomor 2 dan 3? Jeremy, nomor Belum, 2. Belum, lagi oke. Boleh. dikerjain. Ya, oke. Thank you, Jeremy. Boleh dilanjutkan ya. Kemudian Kenneth dan Edsel, apakah sudah selesai? Nomor 2 dan 3? Kenneth dan Edsel, apakah sudah selesai nomor 2 dan 3? Boleh dinyalakan audionya Edsel. Kenneth ya. Kenneth sepertinya tadi baru ke toilet ya. Edsel, bagaimana Edsel? Apakah sudah mengerjakan nomor 2 dan 3? Ini lagi fokus nih Edsel. Edsel lagi ngerjain nomor berapa nih?
Coba Kausa baru. Oh ini baru selesai pakai toilet. Oke ya, thank you Kenneth. Boleh dinyalakan videonya lagi ya Ken ya. Kemudian boleh dibuka platform Algonovanya Kenneth ya. Kemudian Kenneth bisa cek di chat WhatsApp. Kausa sudah kirimkan link untuk ke link Algonova ya. Silakan dimasukkan username dan passwordnya Ken. Kemudian Ken bisa masuk di modul 1 lesson 1. Nah, kemudian kalau sudah ya, Ken boleh share screen. Untuk nomor 1, Kak Oksa sudah kirimkan di chat Zoom ya. Kak Oksa sudah kirim di chat Zoom, itu untuk jawaban nomor 1. Nah, jadi ada pertanyaannya adalah mencocokkan ya, mencocokkan antara pengertian atau definisi ya dengan istilah-istilah pada Python. Nah, tadi teman-teman silahkan mengerjakan nomor berikutnya ya. Untuk Kenneth boleh mulai login, kemudian di share screen kita mulai mengerjakan nomor 1. Untuk Dilan, Adrian, Arwin boleh dilanjutkan ke nomor berikutnya. Jeremy, apakah sudah nomor 2 dan 3? Sudah aman ya? Oke, boleh Sudah, Miss. dilanjutkan. Oke, thank you Jeremy. Kalau sudah boleh dilanjutkan ke nomor berikutnya Jeremy. Nanti kita akan bahas bareng. Nah, sebelum itu teman-teman baca dulu ya. Supaya kita waktu bahas bareng teman-teman udah ngerti nih apa itu pertanyaannya. Kemudian teman-teman disuruh ngapain perintahnya. Nah, pastikan teman-teman udah baca dulu. Oke, good Jeremy. Edsel dan Izan bagaimana nih? Edsel dan Izan, apakah sudah nomor 2 dan 3? Sudah Kak, oke Izan sudah, Edsel sudah juga, sudah oke gini ya, sudah ya, mantap ya Edsel ya, sudah juga, oke thank you Izan dan Edsel. Nah kemudian Edsel, Izan dan Jeremy boleh dilanjutkan juga untuk membaca nomor soal berikutnya ya, di nomor 4. Nah sambil menunggu Ken, kita akan bahas bareng nomor 4. Nah Ken lagi mengerjakan nomor 2 dan 3 nih, semangat Ken ya. Nomor 1 sudah, kemudian nomor 2 on process ya. Mantap. Oke. Nah, nomor 4 ini sambil kita buka dulu teman-teman, soalnya apa di sana? Kita cek ya. Nomor 4, teman-teman bisa baca soalnya di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan perintahnya adalah tambahkan kode programnya ya. Tambahkan programnya. Berarti dia programnya masih rumpang ya teman-teman ya. Masih ada yang kurang. Jadi teman-teman silahkan tambahkan kode program di bawah baris keempat itu ya. Ada keterangan hashtag. Hashtag itu artinya adalah untuk keterangan teman-teman ya. Masih ingat ya, kalau ada hashtag warnanya hijau seperti ini, dia tidak akan ikut untuk dieksekusi dengan programnya ya. Jadi dia hanya berisi keterangan saja. Nah, contohnya di sini ada tambahkan ke program. Nah, itu keterangannya. Oke. Kemudian ya, output yang diminta ada di kotak itu ya, teman-teman ya. Pada tahun berapa Perang Dunia II berakhir? Nah, kemudian teman-teman bisa baca di situ di bawahnya ya. Ada input. Nah, ada input. Contohnya di sini 3. Angka 3 merupakan input yang diberikan oleh customer. Kemudian, berarti kalau angka 3, nanti kita pakainya tipe data apa nih, Dilan? Kalau angka, biasanya kita pakai tipe data apa? Angka. String atau integer, Dilan? Eh, integer. Iya. Jadi bisa. Oke, good, Dilan. Nah, mantap. Jadi teman-teman masih ingat ya, Dilan juga masih ingat nih. Nah, jadi untuk integer ya, teman-teman bisa gunakan fungsi int untuk input dalam bentuk angka. Nah, jadi kalau yang diinputkan angka, teman-teman bisa gunakan fungsi int. Oke, Adrian chat Zoom nih. Lagi mikir program yang aku gak sengaja lupa, malah dikagetin bunda aku. Bundanya lagi ngecek Adrian nih. Adrian udah masuk kelas apa belum gitu. Oke, semangat Adrian ya. Lanjut lagi. Nomor 4 nih. Oke, Ken, apakah sudah Ken nomor 2 dan 3? Sudah ya. Oke, mantap. Kita akan bahas bareng nih. Kan sudah selesai. Kalau nama seseorang itu kapital atau gak, Kak? Kalau nama seseorang dalam di bahasa Indonesia itu aturannya harus diawali dengan huruf kapital. Nah, namun ya Arwin, kalau Arwin bertanya untuk kode program yang di sini, kita sesuaikan saja dengan
output yang di sebelah kanan itu, yang ada di kotak ya. Di sebelah kanan itu ada output yang diminta, kita samain aja. Kalau dia huruf besar, kita pakai huruf besar juga. Tapi kalau huruf kecil, kita pakai huruf kecil juga. Gitu ya, Arwin ya. Oke, thank you Arwin. Lanjut lagi berikutnya, kita akan bahas nomor 4 nih teman-teman, karena sudah semua ya, nomor 2 dan 3. Lanjut, di nomor 4, perintahnya adalah menambahkan kode programnya. Kemudian di sini ada outputnya, yang diminta adalah pada tahun berapa Perang Dunia II berakhir. Kemudian 1 strip 1995, kemudian koma, 2 strip 1925, dan lain-lain. Lalu ada keterangan tulis nomor jawaban yang benar ya. Kemudian ketika diinputkan angka 3, maka dia akan muncul outputnya adalah benar. Nah, ini yang akan kita tambahkan pada kode programnya ya. Di sini sudah ada fungsi print teman-teman ya. Print, kemudian di dalam tanda kurung ya, ada string, ada sebuah string. Pada tahun berapa Perang Dunia II berakhir? Kemudian print, kemudian 1 sampai 1995, dan terakhir itu ya 4 sampai 2005. Nah, itu juga sudah benar ya kode programnya. Kemudian di baris ketiga ada variabel jawaban. Nah, ada variabel jawaban, kita gunakan fungsi input. Namun, teman-teman ya, karena pada contoh itu diinputkan angka 3, maka teman-teman bisa menambahkan fungsi int sebelum fungsi input. Nah, ini contohnya Kak Oksa akan berikan kode programnya di chat Zoom. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ada answer itu teman-teman gunakan nama variabel yang ada di situ aja. Jadi variabelnya sudah ada jawaban ya. Jadi kita gunakan jawaban sama dengan, nah kita tinggal nambahin int aja nih ya. Kita tinggal nambahin int di baris ketiga. Jadi sebelum input kita tambahin int. Nah udah itu aja. Cukup ditambahin int. Kemudian lanjut di baris berikutnya kita tambahkan condition teman-teman. Karena ada kondisi di sini ya, sebuah condition. Kita gunakan dua kondisi. Jadi ada if dan else ya. If answer sama dengan 3, maka dia akan print benar. Namun jika tidak sama dengan 3, maka dia akan print salah ya pada 1945. Nah, itu jawabannya. Jadi teman-teman bisa tambahkan condition. Kita perhatikan juga untuk indentasinya, teman-teman ya. Indentasinya terdiri dari satu satu indentasi sama dengan 4 spasi. Jadi silakan teman-teman gunakan tab pada keyboard ya, klik tab atau kita gunakan spasi berjumlah 4. Nah, teman-teman bisa gunakan itu untuk spasinya. Oke, lanjut lagi nomor 4 ya, teman-teman boleh tuliskan kode programnya. Siapa di sini yang sudah selesai nomor 4? Apakah ada yang sudah nomor 4? Siapa nih? Dilan, udah ya? Mantap. Dilan boleh lanjut ke nomor berikutnya. Adrian. Adrian boleh di running. Kemudian kita masukkan angka 4. Sudah bisa? Oh, ini Adrian. Adrian double, ada yang double ya. Jadi kode programnya milik Adrian itu yang answer itu ditulis 1 kali aja Adrian ya. Di baris ke-6 boleh di-delete nih milik Adrian ya. Karena di baris ketiga sudah ada. Nah, ini boleh di-delete. Oke, gitu ya Adrian ya. Nah, jadi tinggal menambahkan if dan else saja. Kemudian punya Adrian perlu ditambahkan int di sini. Nah, jadi ditambahin int aja. Int kurung buka, kemudian input ya, kurung tutupnya jangan lupa kita tambahin juga. Oke, sudah. Lalu kita centang lagi milik Adrian. Kita masukkan angka. Nah, bisa ya Adrian ya. Mantap, good job. Lanjut lagi, Dilan dan Adrian boleh dilanjutkan ya. Ken, sudah atau belum nomor 4? Coba kita lihat dulu progresnya. Wah, sudah juga. Oke, good job Kenneth. Boleh dilanjutkan ke nomor 5 ya. Ken, Adrian, dan Dilan. Kemudian Arwin dan Jeremy, apakah sudah nomor 4? Arwin dan Jeremy. Nih, Kak Ulfa belum bisa lihat share screen-nya teman-teman ya. Boleh share screen Arwin, Edsel, dan Izan ya. Jeremy tadi nggak bisa share screen. It's okay, nggak apa-apa. Arwin, Edsel, dan Izan, apakah sudah selesai nomor 4? Nomor 4, apakah ada kendala teman-teman? Coba, boleh disampaikan kalau ada kendala.
Nomor 4 ya. Tidak ada. Oke, bisa ya Esel ya. Bisa ya. Kalau bisa Saya gini ya. Kak ada masalah. Oke, Arwin, boleh di-share screen. Nah, kita lihat problemnya Arwin apa ya di sini ya. Oke. Nah, boleh diperbesar dulu Arwin. Nah, itu sepertinya Ya Kak ini agak ya. susah ini. Oh iya. Kita perbesar biar kelihatan ya. Nomor 4. Nah, ini ada. Oke. Kita hanya perlu menambahkan if else saja di sini Arwin ya. Answer di Yang sini. mana? Oke, kita hapus dulu di baris ini, kita hapus saja. Kemudian ini juga dihapus juga. Nah, kita hapus aja Semuanya. di baris ketiga. Baris ketiga, iya betul. Baris ketiga kita hapus karena di baris keenam ini sudah ada ya. Oke, di sini kita hapus spasi di sebelum answer baris kelima, Arwin. Nah, Arwin boleh hapus spasi sebelum answer. Oke, sudah ya. Sekarang coba Arwin play lagi. Kita centang. Apakah sudah bisa atau belum? Oh, Oke. Kemudian kita centang, Arwin. Coba kita centang. Langsung yang centang sebelah kanan ini ya. Oke, mantap ya. Sudah bisa ya Arwin ya. Good job Arwin, pintar. Lanjut lagi berikutnya. Kita klik nomor 5 Arwin ya. Kita lanjutkan ya. Nomor 5. Nah, Dilan, Kenneth, Adrian, Arwin, Edsel, sudah bisa ya. Kita lanjut di nomor berikutnya. Kemudian untuk Jeremy dan Izan, apakah sudah nomor 4? Jeremy dan Izan, nomor 4, apakah sudah? Boleh di chat Zoom, boleh dibalas di chat Zoom atau menyalakan audio. Belum kedengeran nih suaranya Jeremy dan Izan. Sudah, Kak? Oke, Izan sudah bisa ya nomor 4 ya. Mantap. Izan, thank you. Boleh lanjut ke nomor 5, Izan. Untuk Jeremy, apakah sudah nomor 4? Kalau belum, boleh disampaikan ke Kak Oksa ya, kalau ada kendala. Seperti Arwin tadi. Udah, Miss. Belum bisa? Sudah? Suaranya belum kedengeran nih, boleh Ada diulang. kendala, Miss. Sebentar. Oke, Jeremy. Nomor 4 kendalanya di mana, Jeremy? Ada kendala, Miss. Oke, Jeremy. Coba kendalanya Jeremy di mana? Kode programnya? Sebentar. Oke, kita tunggu dulu. Kode programnya. Oke, di sini ada print, kemudian ada answer, integer input. Kita, oke. Jeremy boleh diperbesar dulu. Kelihatan kode programnya kurang besar nih di sini. Oke, diperbesar. Udah bisa nih, Jeremy. Oke. Sebentar. Ini Jeremy pakai Google Chrome atau tidak? Jeremy boleh pakai Google Chrome ya, supaya lebih lancar. Pakai Biasanya kalau Chrome. udah pakai Chrome, oke, berarti udah ini, udah bisa dia harusnya. Kalau udah pakai Chrome, coba kita cek dulu kode programnya Jeremy. Pada tahun kesekian sudah benar, lalu print sudah benar, answer integer input ya. Lalu else, ada if else, oke, good. Sudah benar nih kode programnya milik Jeremy. Coba sekarang kita refresh dulu Jeremy. Ya, kita refresh dulu. Refreshnya ada di sini Jeremy. Di pojok kiri atas ya. Kita refresh, kita klik. Nah, kita tunggu dulu. Masih loading ya. Nah, ini belum pakai Google Chrome nih sepertinya Jeremy ada keterangan. Download Google Chrome. Nah, coba Jeremy pakai Google Chrome saja. Biasanya ada kendala kalau tidak menggunakan Google Chrome. Nih contohnya seperti ini tadi, Jeremy ya. Oke, coba dicentang lagi. Kita klik centang. Kemudian kita masukkan inputnya angka 3. Angka 3 kita inputkan. Lalu benar. Nah, udah bisa ya. Mantap, Jeremy. Lanjut lagi ke nomor 5. Berarti tadi ada kendala teknis aja ya, milik Jeremy ya. Tapi untuk kode programnya Jeremy sudah bisa nih. Oke, boleh dilanjutkan Jeremy. Nomor 5. Nah, berarti sudah semua ya, teman-teman ya. Nomor 4 ya. Good job. Lanjut ke nomor berikutnya. Di nomor 5 ya, kita lihat dulu. Soalnya teman-teman sudah baca ya. Perintahnya adalah tambahkan
kode programnya juga. Nah, di sini sudah ada variable answer, kemudian variable answer ada input, input string ya. Siapa yang menulis petualangan Tom Sawyer ya? Lalu ada fungsi apa lagi di sini? Coba kita cek dulu. Oke, dari Kak Oksa buka platformnya ya sudah. Nah, jadi ada variable answer, kita gunakan fungsi lower teman-teman ya. Fungsi lower itu digunakan untuk apa? Ada yang masih ingat teman-teman? Fungsi lower? Fungsi lower digunakan untuk membuat karakter menjadi huruf kecil seluruhnya ya. Jadi huruf kecil semua kita bisa pakai fungsi lower. Kemudian di sini ada, nah teman-teman bisa tambahkan variable attempts nantinya ya. Kita bisa tambahkan variable attempts. Kemudian nanti teman-teman buat, nah menggunakan while loop. Kita akan pakai looping. Nah contoh loopingnya nanti Kak Osa akan kirimkan di chat Zoom di sini. Coba bentar, Kak Osa kirimkan kode program versi lengkapnya ya. Oke, kita akan pakai code share ya teman-teman ya. Sepertinya kalau dari chat Zoom nanti indentasinya dia akan berubah. Coba kita pakai code share dulu. Kak Osa akan share link ya. Nanti teman-teman bisa klik linknya. Nah, di sana Kak Osa akan sediakan kode program untuk nomor 5 ya. Nah, ini dia. Sedang Kak Oksa siapkan untuk linknya. Tunggu sebentar teman-teman. Oke, nah itu dia linknya. Boleh teman-teman klik linknya ya, code share. Nah itu dia teman-teman kalau sudah klik linknya, di sana akan tersedia kode program versi lengkapnya. Kalau saya sudah sediakan untuk nomor 5. Jadi kalau di code share ini kita bisa berbagi kode teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa copy, pindahkan kode programnya dari sini. Kemudian teman-teman bisa pindahkan pada laboratorinya teman-teman di sana ya. Lalu teman-teman boleh tanyakan nih ya, mana yang masih belum paham nantinya boleh ditanyain. Nah, sembari teman-teman mengerjakan, Kak Oksa akan jelaskan untuk kode program yang Kak Oksa berikan pada code share ya. Kita akan bahas nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini teman-teman ya, di sini Kak Oksa tambahkan attempts, itu merupakan variable yang menyimpan angka 1. Nah, kemudian while kita gunakan while loop di sini. Berarti ada looping ya. While answer tidak sama dengan Mark Twain ya, maka answer sama dengan input yang menulis petualangan Tom Sawyer. Jadi ketika jawabannya tidak sama dengan Mark Twain ya, maka dia akan muncul pertanyaan ya yang menulis petualangan Tom Sawyer. Lalu diinputkan. Nah, jadi customer diminta untuk input ya pengguna untuk input data. Kemudian yang diinputkan oleh pengguna maka akan disimpan di dalam variable answer. Nah, lanjut lagi di baris ke-6 ya. Kemudian yang disimpan di dalam variable answer itu ya, maka akan kita buat menjadi huruf kecil seluruhnya menggunakan fungsi lower. Nah, lagi ya, kita pakai lower lagi di sini. Kemudian di baris ketujuh ada attempts plus sama dengan 1. Artinya, variable attempts akan bertambah 1 seiring waktu. Nah, itu. Jadi ada attempts plus sama dengan 1 itu digunakan untuk menambahkan ya, 1 pada variable attempts. Kemudian yang terakhir di situ ada print jawaban dihitung setelah ya, itu ada fungsi print untuk mencetak sebuah string yang ada di dalam tanda kutip, jawaban dihitung setelah itu, lalu attempts tidak perlu dikasih tanda kutip karena dia merupakan variable, bukan string ya. Kemudian kali percobaan perlu kita kasih tanda kutip karena dia adalah sebuah string atau kalimat, maka kita kasih tanda kutip. Itu nomor 5 ya. Oke, untuk nomor 5, siapa saja yang sudah selesai? Coba kalau saya mau tahu. Nomor 5, Adrian, apakah sudah bisa? Nomor 5, Adrian. Yang belum tahu, aku pernah bikin game di Roblox. Kalau pengen tahu, boleh aja. Adrian, ya, boleh banget ya nih teman-teman ya. Ada yang pernah bikin game juga Roblox teman-teman ya? Adrian sudah pernah bikin. Boleh di-share ke teman-teman nih Adrian, biar teman-teman lainnya bisa memainkan gamenya ya. Oke, good Adrian. Ini Adrian sudah input Wheeler's code. Kemudian ketika di enter,
Oke, lagi dimasukkan lagi. Untuk kode programnya coba kita cek dulu deh. Punya Adrian kenapa nih belum bisa hijau? Untuk kode programnya nomor nomor 5 ya, nomor 5. Kita cek dulu nih. Oke, siapa lagi teman-teman yang masih belum selesai nomor 5? Kita akan bahas. Kita bahas lagi. Oke, jadi baris pertama itu ada answer ya, itu sudah disediakan. Answer, kemudian ada input. Nah, siapa yang menulis petualangan Tim Sawyer ya? Lalu answer kita gunakan fungsi lower. Kemudian ada attempt sama dengan satu, itu variabel yang menyimpan angka satu, namanya attempt di sini. Kemudian di baris keempat, oke, itu ada while loop. Lalu di sana di dalam while loop ada lower, kemudian plus sama dengan satu untuk menambahkan satu ya. Lalu terakhir, baris terakhir ada print. Print jawaban dihitung. Nah, itu teman-teman silahkan. Untuk kode programnya sudah Kak Osa berikan pada share ya. Oke, siapa yang masih ada kendala untuk nomor 5? Aku Kak, Oke, Arwin, boleh di... Oke, sudah di-share screen ya. Coba kita cek dulu Arwin. Kita ada yang perbesar. salah nggak Kak? Ini cuma ini doang kan ya Iya, kodenya? kodenya. Coba kita cek dulu ya. Dari baris pertama sudah benar ya. Kemudian baris kedua sudah benar juga. Lalu baris berikutnya attempt sama dengan satu. Lalu ada while answer tidak sama dengan Mark Twain. Mark Twain. Nah, oke, good. Kemudian answer sama dengan input yang menulis petualangan Tom Sawyer. Oke, Tom Sawyer. Kemudian berikutnya answer sama dengan answer lagi dot lower. Lalu attempts plus sama dengan satu. Kemudian print jawaban dihitung setelah. Lalu berikutnya attempts kita tambahkan kali percobaan. Oke, udah benar kode programnya milik Arwin. Coba kita centang dulu Ini Arwin. yang dijawab yang ini kan ya? Iya, Yang betul. ini kan ya? Yang Iya. dijawab. Iya, betul banget Arwin. Jawabannya itu ya, yang ada di kanan. Itu hanya contoh aja. Arwin boleh masukkan free ya, bebas ya. Nggak harus Bernard. Boleh tambahkan. Siapa yang menulis petualangan Tom Sawyer, Arwin? Tulis aja Arwin gitu. Boleh. Ya, oke. Untuk nomor 5 nih, apakah ada yang mau bertanya dulu? Nomor 5, siapa lagi yang masih ada kendala? Apakah Arwin Oh saja nggak bisa atau ya ada Kak? lagi? Masih belum bisa. Coba kita cek lagi. Answer, input siapa yang menulis petualangan? Bentar ya. Arwin ya, Kak Oksa mau bantu cek dulu untuk kode programnya milik Arwin. Untuk indentasinya sudah benar ya Arwin ya? Nih, menurut Arwin karena apa nih? Coba Iya kita cek. Kak. Ya, menurut Arwin karena apa? Coba Nggak tahu. kita masuk. Oke, nggak usah lagi cari tahu. Nah, coba Arwin masukkan yang terakhir Mark Twain. Nah, jadi tadi Arwin masukkan nama-nama bebas gitu kan ya. Contohnya nih, Kak Elsa masukin Arwin gitu bisa. Terus Kak Elsa yang kedua masukin Mark Twain, bisa nih hijau. Coba. Arwin lihat share screen-nya Kak Oksa dulu deh. Nih, coba. Oke, udah kelihatan Arwin? Iya Kak. Kok Nah, nggak kelihatan? coba Arwin pilih share screen dari Kak Oksa. Nomor 5. Nah, Oh iya ya benar ya, benar bisa benar. ya. Bisa ya. Ini Kak Oksa pertama masukin Arwin. Terus habis itu yang kedua Mark Twain. Nah, bisa Arwin. Ya, centang hijau nih. Oke, Oh iya coba. Kak. Oke, udah sama kode programnya tadi kok sama punya Arwin. Kalau usah stop share lagi, Arwin share screen lagi ya. Bisa Kak. Makasih. Oke, mantap. Thank you, Arwin. Sudah ya. Lanjut lagi berikutnya. Nomor 5, apakah sudah selesai semuanya? Izen, Edsel, Jeremy. Jeremy, bagaimana Jeremy? Apakah sudah? Wah, nomor 5 belum Oke, Jeremy, belum. kita bahas nomor 5 ya. Nomor 5. Nomor 5. Coba Jeremy boleh share screen ya. Oke, thank you. Oke, Izan sudah. Thank you, Izan ya. Coba kita masukkan nama bebas Jeremy. Jeremy gitu boleh. Kemudian yang kedua kita masukkan Mark Twain sama dengan yang ada di sini. Mark Twain. Nah, kita inputkan itu yang kedua.
Mark Twain. Kita tulis Mark Twain sama seperti itu tulisannya Mark Twain. Twain ya. Oke, lalu enter. Masih belum bisa? Coba kita cek ya kode programnya. Sepertinya kalau belum bisa seperti ini kodenya nih. Coba kita cek dulu dari baris satu. Answer, input siapa yang menulis petualangan Tom Sawyer. Kemudian answer sama dengan answer dot lower. Lalu attempt sama dengan satu. Tambahkan ke program ya. Kemudian while answer tidak sama dengan Mark Twain. Oke, nah coba Mark Twain-nya hurufnya kecil aja ya. Coba Mark Twain-nya kita buat huruf kecil nih, Jeremy. M-nya huruf kecil, Twain-nya huruf kecil juga. Kita klik yang warna pink dulu biar bisa stop ya. Kemudian M-nya kita buat huruf kecil, kemudian Twain, T-nya juga huruf kecil. Kemudian answer sama dengan input yang menulis. Nah, ini ada pertanyaan juga yang masih keliru di sini. Coba Jeremy masuk pada code share yang sudah Kak Osa kirim linknya. Apakah sudah dibuka, Jeremy? Coba. Jeremy Belum. belum. Coba dibuka dulu, Jeremy. Kalau saya sudah kirimkan link code share. Nah, coba Jeremy buka ya. Di situ sudah ada kode program yang sama seperti punya Kausa ya, sudah bisa hijau. Coba Jeremy buka dulu linknya ya. Oke, ini ada dari Edsel. Kak, nomor 5 aku nge-repeat. Oke, Edsel. Nah, Edsel boleh dibantu untuk share screen ya. Kak Osa biar tahu kendalanya. Habis ini Kak Osa akan bantu Edsel juga. Oke, nah itu Jeremy apakah sudah bisa linknya? Kak Osa kirim lagi ya, Jeremy ya. Oke, coba Jeremy klik dulu linknya. Sudah. Sudah. Kemudian di sana ada kode program yang Kak Osa berikan ya, Jeremy. Apakah sudah kelihatan? Udah? Oke. Sudah. Nah, sekarang Jeremy bisa bandingkan dengan kode program milik Jeremy yang ada di sini. Ya, apa yang berbeda? Di baris ke-6. Nah, jadi di baris ke-6 itu Jeremy bisa ganti dengan yang ada di situ. Atau kalau mau lebih mudah, Jeremy bisa copy aja kode program yang ada di code share. Kita pindahkan di sini. Nah, kemudian setelah itu kita pahami lagi Jeremy ya. Coba. Nah, perbedaannya itu di baris ke-5. Baris ke-6 ya, 5 6, baris 6. Nah, tadi 5 sudah diperbaiki. Baris ke-6 itu seharusnya bukan siapa yang menulis petualangan Tom Sawyer, tapi yang menulis petualangan Tom Sawyer, tanda tanya. Nah, itu ya. Jadi ini bisa Jeremy ganti yang ini. Bisa diganti dengan kalimat yang menulis petualangan Tom Sawyer. Nah, itu dia. Coba Kak Oksal ini ya, berikan kode programnya di layarnya Jeremy juga deh. Oke, Edsel, sebentar ya. Boleh di-share screen lagi, Edsel. Belum kelihatan nih, mana Edsel? Oke, nah ini Kak Oksal tuliskan ya, Jeremy ya. Seperti ini kode programnya. Tidak jadi, Kak. Sudah bisa, Edsel? Sudah bisa? Sudah, oke. Good job, Edsel. Mantap. Nah, udah bisa ya. Lanjut lagi. Edsel boleh lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6. Coba Jeremy. Nah, sambil menunggu Jeremy, nomor 6 ya, teman-teman bisa sambil dibuka nomor 6. Oke, Jeremy, apakah sudah bisa? Belum bisa, Kak. Belum bisa. Jeremy, apakah sudah memindahkan kode program yang ada di CodeShare ke sini? Sudah. Sudah? Yang ini, yang Yang menulis 6 ya. baris Oke. ke. Yang menulis Ya. petualangan Tom Sawyer. Kemudian answer sama dengan answer dot lower. Lalu attempts plus sama dengan. Nah ini kebalik nih. Harusnya plus sama dengan satu. Bukan sama dengan plus. Nah ini kebalik. Oke Kenneth. Boleh ambil minum dulu. Ya Ken. Thank you, Ken. Harusnya dia plus dulu, Jeremy ya. Kita tandai plus dulu baru sama dengan ya. Plus kemudian sama dengan. Oke, good job. Lanjut lagi baris ke terakhir ini. Baris terakhir. Print jawaban dihitung setelah. Udah benar ya. Lalu attempts, sudah benar juga. Kali percobaan. Oke, good. Coba kita play lagi, Jeremy. Kita centang. Apakah sudah bisa?
Kita centang lagi. Mark Twain. Oke. Bisa ya, sudah bisa nih. Mantap, Jeremy. Oke, next level Jeremy. Lanjut ke nomor berikutnya. Good job. Oke, pintar Jeremy. Kita lanjut nomor 6 ya. Nomor 6, coba kita perhatikan dulu teman-teman. Di sini ya. Kak Uksa akan berikan di code share juga. Coba Kak Uksa share. Nah, linknya masih sama ya. Ada di sana. Teman-teman bisa refresh lagi. Kak Uksa sudah perbarui kode programnya. Itu untuk kode program nomor 6. Coba kita lihat ya, kita bahas di nomor 6 apa ini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tulis programnya. Jadi di sini masih kosong ya. Baru ada variabel skor aja nih. Petunjuknya skor sama dengan 0. Kemudian kalau teman-teman menuliskan kode programnya ya, kita bisa menuliskan contohnya seperti ini. Kalau saya sudah berikan, ada variabel answer. Jadi skor sama dengan 0 itu tuliskan satu kali aja ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau memindahkan kode program yang ada di code share, bisa dipindahkan seluruhnya kemudian dipindahkan di sini ya, tapi skornya satu kali aja. Nah, jadi skornya dihapus dulu yang sudah ada di sini. Kemudian kita pindahkan yang dari code share. Oke, teman-teman bisa tuliskan kode programnya seperti yang ada di sana. Oke, teman-teman, apakah sudah bisa kelihatan yang ada di code share yang sudah Kak Oksa kirimkan? Linknya masih sama. Nah, mungkin ada yang belum terbiasa dengan code share, teman-teman bisa klik lagi link yang ada di sini ya. Nanti teman-teman akan diarahkan. Nah, ada kode program di sana yang teman-teman kerjakan nantinya. Untuk nomor 6. Nah, jadi di sini ada variable answer yang berisi fungsi integer dan fungsi input. Kemudian ada string, berapa selisih hasil kali 5 dan 4 dengan bilangan 10. Kemudian berikutnya teman-teman bisa tambahkan lagi. Baris berikutnya ada skor sama dengan 0 ya, variable skor menyimpan nilai 0. Kemudian di situ ada if answer sama dengan 10. Ya, jadi kalau answer-nya sama dengan 10, maka skornya akan bertambah satu. Nah, gitu bacanya ya. Kemudian, answer lagi sama dengan integer input. Nah, kemudian berapa hasil bagi dari 12 dan 2 dan angka 11? Maka di sini ada if answer lagi. Nah, jadi di sini ada tiga condition, teman-teman. Ada if-nya tiga kali ya. If answer sama dengan 10, kemudian if answer sama dengan 17, dan if answer sama dengan 1. Nah, jadi masing-masing condition ya memiliki tindakan masing-masing. Jadi ada tindakan satu, 2, dan 3. Tindakan satu adalah skornya akan bertambah satu. Kemudian tindakan yang kedua skornya akan bertambah satu, namun yang berbeda di sini adalah pertanyaannya teman-teman ya. Pertanyaannya yang pertama adalah berapa hasil bagi dari 12 dan 2 dan angka 11. Lalu kondisi yang kedua pertanyaannya adalah berapa hasil bagi dari jumlah 5 dan 2 dan angka 7? Kemudian kondisi yang ketiga di sini skornya akan bertambah satu. Lalu dia akan print ya. Terakhir, print hasil skor dari 3. Nah, jadi untuk hasil dan dari 3 harus kita apit dengan tanda kutip. Kalau skor tidak perlu kita apit karena dia merupakan sebuah variable. Nah, itu teman-teman. Saya buka kok malah nggak ada Miss Adrian. Coba Adrian, Kak Oksa cek dulu ya. Ada nih Adrian. Coba di kode programnya Kak Oksa tuliskan lagi ya. Bentar. Sepertinya ada yang ini perlu kita refresh. Nah, sekarang coba Adrian buka lagi linknya. Linknya masih yang tadi, masih sama ya. Kak Oksa kirim lagi deh di chat Zoom. Nah, coba teman-teman. Oke, nomor 6. Nah, apakah sudah bisa, Adrian? Nomor 6, apakah... Nah, udah ada. Oke, Adrian, sudah ada ya sekarang ya. Nah, untuk nomor 6, apakah ada yang mau bertanya dulu nih, teman-teman? Untuk nomor 6. Ada yang memiliki kendala? Nomor 6? Dilan sudah ya? Oke, mantap. Dilan boleh dilanjut berikutnya ya. Berikutnya di tes yang kedua. Nah, di sini bisa diklik, kemudian kita pilih yang nomor berikutnya. Ya, Dilan boleh lanjut ke sana ya. Mantap.
Lanjut lagi. Berikutnya untuk Ken. Ken sudah nomor 6? Sudah ya? Oke, good. Kalau sudah nomor 6, boleh lanjut ke nomor berikutnya, Ken. Aku Kak ada masalah Oke, lagi. boleh di-share screen, Arwin. Ya. Nih, siapa lagi yang ada kendala, teman-teman? Nih, Arwin ada kendala. Boleh disampaikan seperti ini. Ini jawabannya keluar terus. Oke, Gak tunggu kebentuk. sebentar. Kita cek ya. Boleh diperbesar dulu, Arwin. Kita perbesar Ya lagi. Kak ini ada halangan ini. Ada Oh bentuk. iya, ada apa itu, Arwin, kendalanya? Oke, udah bisa ya. Lanjut lagi. Kodenya di sebelah kiri coba kita geser dulu, Arwin. Ke sebelah kiri ya, kita Bentar Kak lihat. keluar dulu. Nah ini. Oke, ya, boleh. Oke, kita cek dulu di sini sudah ada variable answer. Nah, kurang satu variable, variable score. Score sama dengan 0. Kita taruh setelah answer. Kita taruh di variable ini ya, kita taruh di baris kedua. Coba kita klik enter, kemudian kita tambahkan. Score sama dengan 0. Coba ini deh, Arwin buka link yang Kak Usa berikan dulu. Coba Arwin buka dulu ya. Linknya yang Yang code ini kan. share itu. Iya, betul. Nah, coba Arwin perhatikan. Di situ perbedaannya apa? Di sini ada score, kemudian ada apa lagi perbedaannya? Arwin bisa lihat di sana. Tidak ada lower ya, tidak ada lower. Kalau tidak ada lower, kemudian setelah skor langsung if. Nah, bentar ini Arwin yang nomor berapa? Nomor 6 ya, betul ya? Iya. Oke, Arwin bisa tulis kode program yang dari nomor 6. Sepertinya itu tadi masih Sawyer nih, pertanyaannya masih Sawyer di sini. Beda ini Arwin, kode programnya pakai yang ini. Nah, beda ya. Pertanyaannya sepertinya itu untuk nomor 5 tadi Arwin. Nomor 5 tadi sudah bisa ya Arwin ya. Lanjut di nomor 6. Arwin bisa dengan mudah memindahkan kode program Oh yang yang ada di ini sini ya. aja. Iya, baru ya. Kode programnya baru. Nah, ini boleh di delay dulu. Kita ganti dengan yang ada di code share. Oke, gitu ya, Arwin ya. Kita pindahkan. Oke, sudah di copy? Kalau sudah di copy, pindahkan di yang tadi. Oke, kita copy, kemudian kita pindahkan ke sana. Oke, lalu kita klik Algonova-nya lagi. Ya, kita paste di sini. Dah, kita coba centang, Arwin. Nah, kita centang yang di ini. Oke, sudah bisa. Nah, kita masukkan angkanya. Oke, Oke Kak. good job, Arwin. Pintar, mantap ya, udah Salah bisa. kode tadi. Iya, salah kode untuk nomor 6. Lanjut lagi, nomor berikutnya, teman-teman. Untuk nomor 6, apakah ada yang masih terkendala? Nomor 6? Boleh disampaikan yang masih ada kendala nomor 6. Kalau sudah, boleh lanjut ke nomor 7 ya. Oke, sambil Kak Oksa akan bahas nomor 7. Nah, ini untuk nomor 7 teman-teman nanti boleh dilanjutkan nih untuk latihan ya. Jadi nanti nomor 7 itu Kak Oksa akan jelaskan dulu. Nah, di sini, bentar, Kak Oksa baca dulu nomor 7 soalnya mana ya. Oke, ini dia. Jadi perintahnya di sini teman-teman diminta untuk menuliskan ya, menuliskan kode programnya. Outputnya sama seperti yang ada di kotak ini ya, teman-teman ya. Jadi ada sebuah inputan, berapa banyak benua yang ada di bumi, kemudian tidak cukup, ada lagi, coba lagi, dan seterusnya. Kemudian di sini teman-teman bisa menggunakan sebuah condition juga ya. Ada condition if dan else. Oke, ini Kak Elsa akan berikan dulu kode programnya saja nih, karena sepertinya teman-teman perlu untuk pemanasan ya hari ini ya. Jadi ini Kak Usa akan berikan di code share lagi. Nah, silakan teman-teman buka code share-nya lagi, kita refresh. Nah, sudah Kak Usa perbarui. Sambil kita akan bahas sebentar ya. Nih, karena waktunya sudah pukul sekian ya. Kita buru-buru dikit nih ya. Oke, lanjut lagi. Untuk nomor ke-7 ya, nomor 7 teman-teman di sini ada sebuah variable answer ya. Kalau saya beri variable answer, kemudian di sana ada fungsi integer dan fungsi input.
Nah, jadi yang digunakan di sini ada dua fungsi. Yang dimasukkan adalah sebuah angka, bilangan bulat. Maka kita gunakan integer. Lalu setelah itu, Kak usah berikan while loop, teman-teman ya. Ada while loop. Nah, untuk while loop-nya di sini ada condition-nya. Ada condition if else. Nah, jadi untuk while loop ya, jika jawaban answer tidak sama dengan 7, maka ada sebuah condition. Kalau jawabannya kurang dari 7, maka dia akan print tidak cukup. Ada lagi ya. Kemudian kalau jawabannya bukan kurang dari 7 atau selain itu ya, maka dia akan print terlalu banyak, ada lebih sedikit. Nah, itu. Lalu berikutnya kita buat lagi variable answer ya. Kita simpan sebuah inputan ya dalam bentuk bilangan bulat juga karena ada integer di sini, int ya. Lalu input coba lagi. Jadi dia akan terus berulang ya. Dia akan terus berulang. Kemudian yang terakhir di sini ada print benar, nama mereka, Eropa, dan seterusnya. Nah, ini untuk penulisannya teman-teman kita perhatikan juga untuk huruf besar dan huruf kecilnya ya, indentasinya itu juga sangat penting. Kemudian tanda bacanya. Nah, ini perlu teman-teman perbaiki kemudian dicek kembali ya. Kalau sudah boleh dicentang yang di sebelah kanan itu. Kemudian kita masukkan, kita inputkan dalam bentuk bilangan bulat. Oke. Ken sudah bisa ya? Mantap. Dylan sudah bisa ya? Oke, lanjut lagi. Adrian, apakah sudah bisa nomor 7? Nomor 7 boleh ditambahin dulu Adrian. Nih Adrian, kode programnya Kak Usa sudah berikan untuk code share ya, di code share. Nah, udah ada ya, di code share ya. Oke, Arwin nomor 7, apakah sudah bisa nomor 7? Izan, Edsel, Jeremy, Izan, Edsel, apakah sudah bisa nomor 7? Arwin dan Jeremy lagi ngerjain. Oke, Arwin ya. Untuk nomor 7, teman-teman nanti silahkan ya digunakan untuk latihan. Nah, Kak Osa sudah berikan referensinya ada di code share yang sudah Kak Osa share linknya ya. Nih Kak Osa share lagi deh linknya ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk referensi kode program nomor 7. Jadi nanti teman-teman silahkan dijadikan sebagai bahan untuk belajar ya, latihan di nomor 7 itu. Nanti jika masih ada kendala di nomor 7, boleh banget chat personal ke Kak Ausa ya, atau kita bahas di grup WhatsApp. Gitu ya, teman-teman ya, untuk nomor 7. Nah, kemudian, Miss ini agak ada yang aneh deh. Kenapa tuh Adrian? Yang aneh apa tuh? Coba Adrian di sini kita masukkan angka ya, kita masukkan angka. Coba lagi, angka lagi Adrian. Angka lagi. Ah, udah bisa Adrian. Anehnya di mana tuh Adrian? Coba Adrian sampaikan. Boleh dinyalain audionya. Anehnya di mana nih Adrian? Pada ini tidak cukup, ada lagi. Coba lagi 8. Kemudian terlalu banyak. Ada yang lebih sedikit, coba lagi. Iya, jadi untuk coba lagi itu dia akan muncul ketika teman-teman setelah menginputkan sebuah angka ya, sebuah angka. Gitu Adrian ya. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu nih teman-teman tentang lesson hari ini? Oke, jadi hari ini tadi kita sudah belajar ya pemanasan untuk masuk ke Python Start 2. Jadi kita sudah mereview ya, mereview beberapa materi yang sudah kita pelajari di Python Start 1. Tadi di antaranya ada fungsi, kemudian looping ya, kemudian ada istilah-istilah yang lainnya yang ada di Python. Kemarin ada while loop yang sudah kita praktekkan hari ini, ada if else ya, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan belajar banyak lagi di lesson-lesson berikutnya. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar untuk benerin kode program dan juga menuliskan kode program yang diminta oleh call ya. Jadi teman-teman di sini tadi sudah berhasil menyelesaikan nomor 1 hingga nomor 7. Kemudian nanti teman-teman bisa gunakan sebagai bahan latihan nomor 7 dan seterusnya. Nah, itu teman-teman silahkan dikerjakan boleh ya sebagai latihan. Jika ada pertanyaan, boleh banget disampaikan ke Kak Oksa ya, tapi tidak wajib ya teman-teman uh, bisa sebagai bahan latihannya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti kalau ada kendala boleh banget ditanyain dan disampaikan ke Kak Oksa. Oke, jadi hari ini tadi kita sudah belajar apa saja Dilan? Coba Dilan boleh sebutkan apa saja yang sudah Dilan terima hari ini?
ngulangin yang tentang Oke, jenis jenis data di jenis data. Python. Iya, kemudian. Terus strukturnya penulisannya yang benar. Oke, Penggunaan loop sama if oke, good. sama input sama. Oke, mantap. Terima kasih Dilan ya. Nah, itu dia tadi yang disebutkan oleh Dilan ya. Betul banget. Jadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis data, kemudian kita belajar fungsi, lalu ada loop dan lain-lain ya. Oke, terus apa lagi tadi ya? Coba Arwin boleh sebutkan. Tadi yang diterima Arwin hari ini apa aja tuh? Apakah ada lagi tambahan dari Arwin yang sudah disebutkan dari Dilan tadi? Apakah ada tambahan yang Arwin dapat materinya hari ini dari Tidak, Dilan? Kak. Tidak ada. Tadi apa itu? Yang diterima sama Arwin? Arwin jadi tahu tentang apa? Tentang apa tuh? Jadi Indentasi atau tahu apa? lebih banyak memahami kode-kode indentasi sih, Kak. Oke, jadi lebih teliti lagi ya, belajar untuk lebih teliti lagi ya, untuk indentasi, kode, typo, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman ya, karena waktunya sudah pukul sekian ya, tidak terasa. Sudah lebih 4 menit. Kita akhiri dulu lesson hari ini ya. Kita akan berjumpa lagi di kelas-kelas berikutnya. Waktunya masih sama seperti biasa di hari Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat. Gitu ya teman-teman ya. Kita cukupkan dulu lesson hari ini dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semua dan sampai jumpa. Bye-bye. Thank you. Edsel, Terima Izan, kasih, Kak. Jeremy, Kenneth, Kak. Kak. Arwin, Adrian, Dilan, terima kasih juga. Dadah. Oke, teman-teman, kita close ya.